Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa ala atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina khazain rahmatik wa afid alaina min barakatik wa nafahatik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Babut tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsir nafsi wa tahzibiha wa hamliha alal istiqamati. Bab yang ke-9 setelah bab al-istiqamah, yaitu bab mengenai tafakkur, berpikir dengan merenung terhadap kebesaran ciptaan-ciptaan Allah, dan tafakkur berpikir dengan merenungi sifat dunia yang fana, dan bertafakkur terhadap situasi dan keadaan huru-hara pada hari kiamat dengan segala macam perkara-perkara yang terjadi di dunia dan di akhirat. Juga bertafakkur terhadap kelalaian diri dan bertafakkur untuk membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, untuk kemudian membawa diri ini untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya. Jadi ada beberapa yang disebutkan di dalam tafakkur ini, objeknya ataupun apa yang menjadi sasaran penting di dalam kita melakukan tafakkur, berpikir dengan akal pikiran yang Allah berikan, dengan meresapi, menghayati, dan merenungi yang dipikirkan itu, dengan berbagai macam objek yang dipikirkan di antara yang tadi disebutkan itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab ini, seperti kebiasaan beliau adalah lebih dulu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan masing-masing bab. Bab tafakkur di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama 'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tafakkaru. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kalian dengan satu nasihat saja. Ayat ini diawali sebenarnya bunyinya qul,
Tapi di dalam kitab kita ini dipotong langsung innama. Allah perintahkan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kalau beliau ditugasi untuk memberikan satu nasihat penting. Ini di surah Saba ayat 46. Nasihatnya adalah antaqumu lillah. Antaqumu lillah, yaitu menghadapkan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan. Menghadapkan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan. Lillah. Baik berdua maupun sendirian. Maksudnya baik berkelompok ataupun secara pribadi-pribadi sendiri-sendiri. Kemudian tatafakkaru. Kemudian kalian mesti bertafakkur, berpikir dan merenungi. Jamaah sekalian, ada dua yang disampaikan dalam ayat ini. Pertama adalah kita diperintahkan melalui nasihat yang disebutkan satu nasihat penting, yaitu menghadapkan diri kepada Allah. Dan menghadapkan diri kepada Allah itu hendaklah dengan penuh ketulusan. Yang dimaksud menghadapkan diri kepada Allah itu adalah kita disuruh untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah dengan cara mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk selalu mengenal Allah. Tetapi di dalam mengenal Allah, kita tidak disuruh untuk memikirkan zat Allah. Untuk mengenal Allah, kita disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggambarkan tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap ciptaan itu terdapat penjelasan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diciptakan itu tidak mesti berupa benda. Kejadian-kejadian atau apa saja yang kita lihat dalam gejala kehidupan yang disebut dengan fenomena itu semua menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu af'alullah. Jadi kita memikirkan apa yang ada di sekitar kita dan di alam semesta, itu juga adalah sedang memikirkan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap semuanya ini, termasuk terhadap diri kita. Keadaan kita dalam setiap waktu itu semua adalah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dapat kita temukan, kita pahami kalau kita mau berpikir. Tapi sekali lagi yang dipikirkan bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu faidah ataupun buah dari tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang membawa kita kepada pemahaman apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semuanya ini, itu akan menambah ma'rifah kita kepada Allah, akan semakin meningkatkan pemahaman kita, mengertinya kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut-sebut melalui lisan kita. Biasanya kita menyebut subhanallah, Allahu akbar,
La haula wala quwata illa billah. Itu sebutan. Namun sebutan-sebutan yang kita ucapkan melalui lidah itu mestinya adalah berangkat dari karena kita memahami dan mengerti dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala memang berhak untuk disebut-sebut seperti itu. Nah, itu tidak akan bisa sampai ke situ kecuali diawali dengan tafakur. Dengan tafakur. Maka di sini nasihat, dan ini adalah tugas Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan untuk kita menghadapkan diri kepada Allah, baik dilakukan secara bersama-sama, berkelompok. Seperti kita duduk dalam majelis ini berkelompok. Apa yang kita bicarakan di majelis ini? Yang kita bicarakan adalah apa yang diutarakan dan disampaikan oleh Rasulullah, dan semua itu adalah bersumber datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau secara garis besarnya apa yang kita bicarakan adalah sebenarnya kita mengarah kepada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendakinya kepada kita untuk kita lakukan. Apa yang Allah tidak mau kita lakukan. Kita dapatkan dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis-hadis yang kita baca itu. Jadi kita berkumpul, ini namanya kalau dalam Al-Quran disebut masna. Masna itu berdua-dua. Maksudnya berdua itu jamaah sekolah adalah untuk menunjukkan kelompok, karena kelompok itu paling kecil jumlahnya adalah berdua. Masna wa furada, berdua dan sendirian, atau berkelompok maupun secara sendirian. Kita disuruh untuk melakukan usaha tafakkur. Summa tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur. Nah, kita saat ini mendengar, menyimak, meresapi, kemudian setelahnya memikirkan. Setelah memikirkan, maka akan ada buah dari apa yang kita pikirkan. Apa buahnya? Yaitu pengaruhnya terhadap tindak tanduk kita sehari-hari dan tugas-tugas kita. Semakin mengerti kita apa yang menjadi tugas kita kepada Allah, dan juga apa yang Allah mau terhadap kita kalau kita bergaul dengan manusia. Ya. Itu setelah kita menerima, dengan menerima cara mendengar, membaca, lalu kita meresapi dan merenungi. Tanpa peresapan dan perenungan dan penghayatan, maka tidak akan besar dampaknya. Kalau hanya sekedar kita mendengar, kemudian membaca, tapi tidak kita resapi, kita tidak hayati, maka dampaknya tidak terlalu besar. Untuk berdampak dan berfaedah yang baik bagi kehidupan kita adalah harus melewati memang tafakkur. Difikirkan baik-baik, direnungkan, dihayati. Betapa banyak dalam hidup seseorang itu terjadi perubahan besar karena disebabkan oleh sedikit tafakkur. Sedikit saja tafakkur tetapi bisa memberikan perubahan. Nah, tapi memang betul-betul ada usaha tafakkurnya. Itu yang dipesankan di dalam ayat ini berkaitan dengan bab kita yang tafakkur. Dan juga tafakkur ini adalah tafakkur objeknya dalam ayat ini adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalurnya tidak langsung kita mengenali Allah dengan mencari-cari tahu tentang zatnya, tidak, tetapi lewat ciptaan-ciptaannya ini. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka
faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi dan juga kejadian silih bergantinya malam dan siang, di sanalah terdapat tanda-tanda yang bisa dibaca, diketahui, dipahami oleh ulul albab, orang yang diberikan akal fikiran oleh Allah Ta'ala. Jadi kita semua diberikan akal fikiran. Akal fikiran ini berfungsi untuk kita bisa membaca, memahami, mengerti, paham bahwa di dalam ciptaan yang ada ini, di sanalah kita bisa paham dan mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya, dengan segala kesempurnaannya. Mereka orang-orang yang betul-betul menggunakan akal fikirannya secara benar, ditempatkan pada tempat yang semestinya, adalah orang-orang yang alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan, orang yang senantiasa mengingat Allah di setiap kondisi dan keadaan, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah wa yatafakkaru, yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan, merenungkan, mencoba untuk berusaha memahami di balik penciptaan langit dan bumi, yang akhirnya mereka menjadi paham dan mengerti, dan itu mereka ungkapkan dengan kata-kata ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata kami paham bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di langit sana, tidak ada yang sia-sia. Kau ciptakan semua itu dengan penuh kebenaran. Ya, penuh kebenaran, al-haq. Ya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak benar. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang salah di sana sini. Ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan semuanya. Ingat bahwa yang diciptakan itu bukan saja benda-benda, tetapi juga kejadian-kejadian, gejala-gejala. Itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mungkin dalam pikiran kita ada satu kejadian yang sangat aneh dan menurut akal pikiran kita itu membahayakan, tidak baik, tapi sesungguhnya di balik kejadian itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Apa maksud dan tujuannya Allah menciptakan kejadian semacam itu? Nah, tetapi kalau orang menghayatinya secara mendalam, maka dia akan sampai kepada ucapan ini, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kejadian apapun yang engkau ciptakan yang sia-sia. Semua itu ada gunanya. Tapi mungkin kita tidak tahu seperti apa gunanya dan bagaimana akhirnya. Mungkin sesuatu yang kita anggap tidak baik, yang membahayakan, itu hanya mata rantai di antara mata rantai yang lain yang menghubungkan kepada sesuatu yang akhirnya di ujungnya itu mendatangkan kebaikan. Bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan itu diawali atau di tengah-tengahnya di antara mata rantai perjalanan peristiwa itu sehingga berujung kepada kebaikan. Bisa jadi kurang menyenangkan bagi kita. Bisa jadi kita melihatnya hanya dari sudut itu sangat membahayakan. Nah, tapi kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Ya. Yang selalu kita yakini dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ma khalaqta hadzal batil. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu yang
Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina turja'un. Jadi kata Allah dalam Quran, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina turja'un. Apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan menghadap kepada Aku suatu saat nanti, kata Allah. Tidak, kamu pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu dan ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang sia-sia, maka semuanya bisa dipikirkan. Ini menjadi objek yang mesti kita pikirkan, tafakur. Nah, di sini memang terang dan jelas bahwa yang disuruh dipikirkan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini kalau dijabarkan ya masyaallah, tentu saja banyak sekali macam-macamnya. Di antara macam-macam yang ada itulah nikmat. Nikmat. Kita disuruh untuk memikirkan nikmat-nikmat yang ada dalam hidup kita ini. Nikmat itu ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nah, nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi kita paham semuanya itu mengerti. Ya. Nikmat ukhrawi itu apa? Ilmu itu nikmat ukhrawi. Iman itu nikmat ukhrawi. Islam itu nikmat ukhrawi. Nah, jadi kalau kita dapat ilmu, kita dapat nikmat. Kemudian kalau kita masih sanggup menjaga iman kita, bahkan kita bisa terus meningkatkan iman kita, dan juga kita bisa memperdalam agama kita, ya, berpegang teguh kepada agama Allah. Ini adalah satu kenikmatan. Nah, nikmat-nikmat ini mesti ditafakuri. Itu bagian objek yang ditafakuri. Karena di antara makhluk itu ya nikmat yang diciptakan oleh Ta'ala dalam kehidupan kita itu, yang menjadi bahagian masing-masing ada pada diri kita adalah nikmat. Untuk apa kita tafakuri itu? Untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah tafakkur terhadap nikmat membawa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang jarang-jarang bersyukur karena dia jarang-jarang mengenang, mengingat, memikirkan nikmat yang ada pada dirinya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali kata Allah di antara hamba-hambaku itu yang sering bersyukur atau banyak bersyukur atau senang bersyukur. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam kelompok yang sedikit? Sedikit di sini adalah kelompok yang sering bersyukur, banyak bersyukur, senang bersyukur. Caranya adalah tafakuri nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita tafakuri itu benda-benda, karena nikmat tidak semuanya berbentuk benda. Ilmu, iman, agama, taufik yang Allah berikan, itu semua adalah nikmat. Sehat, nikmat. Ya, kesempatan lalu dapat dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Ini satu nikmat. Banyak kesempatan hidup terbuang sia-sia di hadapan manusia. Tapi kalau kita bisa mengisi kesempatan-kesempatan, waktu-waktu luang itu dengan hal yang bermanfaat, berfaedah, itu suatu kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, itu semua kita tafakuri ya Allah, sehingga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kita disuruh bertafakur karena banyak macam-macamnya. Kalau Allah perintahkan untuk kita mentafakuri nikmat, mentafakuri makhluknya, apa segala yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala itu juga termasuk sebaliknya daripada nikmat itu. Apa itu? Ya musibah. Musibah juga ditafakuri, direnungkan, dihayati. Nah,
kesusahan hidup, problem yang kita hadapi, itu juga harus dihadapi dengan tafakur. Bila kita bertafakur, maka kita akan menemukan bahwa musibah nih lah, atau kepahitan hidup lah, atau persoalan hidup, ternyata itu tidak berlangsung lama. Semuanya ada masa berakhirnya. Semuanya akan lewat. Semuanya akan lewat. Sehingga itu membantu kita untuk tidak mudah berputus asa. Makanya babnya ini juga menyebutkan apa? Tafakur itu adalah wafana dunya. Ya, bertafakur terhadap sifat dunia yang fana. Fana itu artinya sementara lah. Sementara. Jadi kalau kita sakit sesakit apapun, kada seumuran juga kalau lah sementara saja. Kalaupun umpamanya sepanjang hidup kita sakit, ya sepanjang hidup yang dibatasi umur kita tuh aja. Berapa puluh tahun kita punya kesempatan hidup. Itu kan. Karena ada kehidupan lain selain dari kehidupan dunia yang tidak sebanding dengan kehidupan yang kita hadapi. Nah, jadi kita jalani hidup ini apapun yang sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jalani. Nah, maka akan baik perjalanan hidup kita kalau kita tafakuri semua itu. Kalau kita tafakuri nikmat, kita tafakuri musibah, kita tafakuri, semuanya akan berujung kepada kebaikan dalam cara kita menempuh kehidupan. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Kita yang duduk-duduk ini juga kalau bertafakur sedikit saja, sudah berapa umur yang kita jalani? Dulu di mana kita? Dulu apa yang kita kerjakan? Dulu apa yang kita alami? Nah, saat ini tidak seperti yang dulu. Dulu masih muda gagah. Ini sudah pina tuha-tuha, kada segagah dulu lagi, kada kawal lagi. Nah, jadi semuanya akan berlalu. Masa kanak-kanak akan lewat, masa remaja lewat, masa muda lewat, masa tua ini pun akan lewat nanti suatu saat. Itulah fana. Nah, bertafakur terhadap semua ini, yang semuanya lewat itu, maka itu nanti akan, kata ulama, nah, ini salah satunya dalam kutip di dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, bahwa itu akan membuat kita tidak membuat kita bebas dari jeratan dunia. Kita tidak terpasung oleh dunia. Kita tidak mudah terpana oleh dunia. Kenapa? Karena semuanya akan sirna. Semuanya akan lewat begitu saja. Jadi kalaupun kita nikmati, apa yang kita bisa nikmati di dunia ini sementara semuanya. Ya, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun yang bisa kita nikmati. Tapi semua itu akan lewat semuanya. Ini akan membantu kita untuk bisa zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu adalah sesuatu sikap hidup yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya saya ini dicintai oleh Allah? Dan bagaimana supaya saya ini dicintai oleh manusia?" Maka jawaban Rasulullah simpel. Jadi ujian Nabi, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, berlaku zuhudlah terhadap dunia. Kamu akan dicintai Allah Ta'ala. Orang kalau zuhud kepada dunia, berarti pikirannya lebih besar tertuju kepada akhirat daripada dunia. Bagaimana orang bisa bersikap hidup seperti itu? Karena dia menimbang-nimbang dengan pikirannya, tafakur. Dunia ini
Ya kayak gini Bang. Dinikmati bisa dinikmati, tapi dinikmati ya paling berapa lama bisa dinikmati. Oh ternyata semuanya begini. Nah, akhirnya tidak membuat orang menjadi berangan-angan yang begitu panjang terhadap keinginan-keinginan dunia. Dia bisa membatasi dirinya terhadap harapan-harapan apa yang ingin dia dapatkan di dunia ini. Dan itu membantu dia untuk membesarkan harapan untuk memiliki dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Nah, sikap hidup ini adalah sikap yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlaku zuhudlah kamu terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintai kamu, Rasulullah. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Berlaku zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Kita ingin dicintai orang lain, maka jangan kita selalu berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Ya, jangan kita selalu berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya kita sebagai manusia, manusiawi sekali kalau misalnya ada orang yang suka datang minta-minta kepada kita. Kurang nyaman kita itu kan di hati itu kan. Nah, kalau kita diincar-incar orang, harta kita apa, gimana perasaan kita? Kada nyaman kalau. Nah, artinya kada nyaman tuh kada terlalu disukai gitu kan. Sikap ada orang selalu berharap dan mengincar-incar harta kita, gitu kan? Atau ngincar-ngincar kedudukan kita yang semuanya berbau dunia itu kan, harta, jabatan, atau apa. Nah, kalau ingin dicintai manusia, kata Rasulullah SAW, berlaku zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya, jangan berharap. Begitu pula kepada dunia ini, jangan terlalu besar kita berharap kepada dunia ini. Kalau kita berharap kepada dunia, boleh silakan. Tetapi dunia yang dijadikan alat atau fasilitas untuk kita meraih keuntungan besar di akhirat. Ya. Tapi kalau kita hanya batasi untuk kita nikmati di dunia tanpa menyisakan ya kepentingan untuk mendapatkan nikmat di akhirat, ya, ini kita menjadi budak dunia, menjadi budak dunia. Nah, jamaah semuanya itu adalah bagian dari tafakkur yang disebutkan dalam ayat, bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga itu tafakkur sampai pada kesimpulan bahwa semua apa yang kita hadapi, kita alami dan kita perhatikan di sekitar kita itu fana. Fana. Kemudian ayat yang ketiga adalah di surah Ghasyiyah. Nah, ini kita sudah sering mendengarkan bacaan ayat-ayatnya di hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakir. Dalam ayat ini Allah perintahkan, tidakkah kamu melihat? Melihat di sini adalah melihat dengan pengamatan, memikirkan, merenungi untuk mengambil pemahaman. Yang pertama, onta, bagaimana onta diciptakan. Yang kedua, langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Yang ketiga adalah gunung, bagaimana gunung itu ditancapkan. Kemudian yang keempat, disuruh memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, wahai Nabi Muhammad, berikanlah peringatan kepada orang. Sesungguhnya tugas engkau adalah memberikan peringatan-peringatan. Jamaah sekalian, ada empat. Empat ini mewakili dari yang lain. Empat yang dipilih ini
karena ini bersentuhan langsung dengan keseharian orang-orang di masa itu. Ada onta, ada gunung, ada bumi, ada langit. Biasa orang-orang Arab di masa dahulu mereka melakukan perjalanan. Ya, itu sudah umum. Kegiatan aktivitas mereka adalah melakukan perjalanan untuk dagang, perjalanan untuk berburu, perjalanan macam-macam. Apa yang selalu mereka temui dalam perjalanan itu? Pertama, kalau di malam hari mereka akan memandu perjalanan itu dengan melihat petanya melalui langitnya, melihat bintang, bulan. Jadi rasi-rasi bintang itu dijadikan sebagai panduan, kompas untuk mereka menentukan arah perjalanan. Nah, mereka memandang langit. Maka disuruhlah memandang langit itu jangan hanya sekedar melihat kelap-kelipnya, tetapi memikirkan keagungan dan kebesaran ciptaan langit. Apalagi kita di zaman sekarang dibantu oleh teknologi yang begitu maju. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk lebih tafakur terhadap betapa luasnya ya alam semesta ini dan betapa hebatnya segala sesuatu. Dan kita kada otaknya memikirkan. Semakin kita berusaha untuk mencari-cari tahu tentang apa yang ada di atas sana, ya, semakin berkurang ilmu kita. Maksudnya berkurang tuh, semakin kita merasa sedikit sekali pengetahuan kita dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tadi Ulun sebutkan, mereka kalau di siang hari karena di padang pasir itu kalau kepanasan. Biasanya kalau mulai terik matahari itu mereka berlindung di balik bukit-bukit atau gunung-gunung. Nah, gunung bermanfaat untuk mereka bernaung di lerengnya. Itu sudah kebiasaan mereka saat. Tapi jangan hanya dilihat gunung itu dari segi manfaat untuk berlindung di balik bukitnya, tetapi perhatikanlah untuk apa gunung itu begitu besar dan begitu kokohnya ditancapkan di permukaan bumi, tidak bergerak sebagaimana bergeraknya pasir ya, dia tidak bergerak, menancap begitu. Nah, itu dalam kehidupan yang sederhana mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dipikirkan. Tapi di masa kehidupan kita dengan teknologi yang begitu maju ini, kita semakin mudah mengerti untuk apa semua gunung-gunung itu ditancapkan di permukaan bumi ini. Nah, jadi semua tidak ada yang sia-sia, semuanya ada maksud. Nah, begitu pula terhadap bumi yang dihamparkan, begitu mudahnya kita melakukan perjalanan di permukaan bumi ini dari sudut bumi yang satu ke sudut yang lain. Itu salah satu kemudahan yang kita bisa temukan adalah berkat bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah untuk diduduki, direbahi, dijalani dan seterusnya. Coba bayangkan kalau misalnya permukaan bumi itu semuanya curam-curam bentuknya misalnya, ya, curam-curam, maka kita tidak akan bisa melakukan perjalanan dengan leluasa. Jadi bumi yang dihamparkan itu memudahkan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas hidupnya dan juga untuk membuat dia nyaman, baik beristirahat, bisa rebahan gitu kan, bisa duduk-duduk dan sebagainya. Kemudian yang keempat apa tadi? Ada onta ya, onta. Memang secara langsung ya bisa mengenali onta itu. Nah, nanti luar biasa juga onta itu. Onta itu selain dapat membantu pekerjaan orang-orang di masa dahulu itu membawa barang dan juga membantu mereka untuk tidak terlalu berat harus berjalan terus di jalan itu. Dan onta itu Allah ciptakan dengan model yang memang cocok untuk digunakan di padang pasir, jarak jauh, mana sulit itu kan. Rasanya onta itu ada
semacam tandon gitu lah. Nah, penyimpanan air yang kapasitasnya besar sehingga memungkinkan yang jauh. Itu kira-kira juga lah. Motor itu bila perjalanan jauh, pemimpin jarak jalan itu juga hal yang masalah. Ya, kalau gitu untuk perjalanan jauh. Itu salah satu contoh. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan di mana Allah menempatkan onta hidupnya di wilayah-wilayah yang memang diperlukan onta itu untuk kepentingan manusia. Nah, begitulah seterusnya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan semua itu dalam rangka kita semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang arif ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan membimbing, insyaallah membimbing kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya dalam berbagai situasi. Di saat kita mendapatkan kesenangan hidup melalui nikmat, atau kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang apakah musibah ataukah apa, tetapi kita bisa tetap menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, apa yang kita jalani semuanya adalah sifatnya sementara. Itu kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari berpikir, dari kita tafakur, sehingga kita tidak terlalu berangan-angan, terlalu jauh, terlalu berlebihan terhadap dunia kita ini. Tapi mari kita perbesar, mari kita perpanjang angan-angan kita untuk urusan akhirat-akhirat kita. Demikian Allah a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.